Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pemakaian tanda baca. Nah, pada materi kali ini, di materi pemakaian tanda baca ini, di sini akan membahas tanda baca yang akan dipakai dalam sistem ejaan. Yang mana di sini terdapat 15 poin, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda eliosis, tanda tanya, tanda kurung dan tanda kurung siku, tanda petik tunggal, dan tanda penyikat. Dan yang terakhir di sini ada tanda garis miring. Nah, tanda baca atau pemakaian tanda baca ini adalah tanda yang akan dipakai dalam sistem ejaan. Nah, tanda baca ini dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Nah, tanda baca ini juga sebagai simbol atau penanda yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara, atau bisa dikatakan kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang diamati sewaktu pembacaan. Jadi, tanda baca itu merupakan pembaca agar lebih tepat untuk membacanya. Nah, yang pertama di sini terdapat tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik yaitu pada akhir kalimat, biasanya pada akhir kalimat atau tulisan yang bentuknya bukan seruan atau pernyataan. Contohnya seperti aku tinggal di Malaysia. Nah, itu kan kayak itu bukan bentuk kata pertanyaan gitu, tapi itu pernyataan. Juga di belakang angka atau huruf yang terdapat dalam bagan atau daftar serta ikhtisar. Juga sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Semisal pukul 5 lewat 6 menit 30 detik. Jadi 05.06.30. Jadi di situ bacanya pukul 5 lewat 6 menit 30 detik, seperti itu. Juga tanda titik ini digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya semisal seperti penduduk Indonesia itu lebih dari 9.000 orang. Kan 9.000 itu nolnya itu ada 6, jadi 9.03.03 seperti itu. Yang kedua di sini ada tanda koma. Nah, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan unsur-unsur di dalam perincian atau pembilang. Contohnya seperti studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass. Jadi tanda koma ini agar pembaca itu bisa memisahkan antara benda yang satu dan yang satunya, seperti itu, sebagai pemisah saja. Kan juga memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Semisal kayak saya akan datang jika tidak turun hujan. Itu kan ada dua kata, saya akan datang, koma, jika tidak turun hujan, seperti itu. Juga dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti aduh, seperti itu, atau hai gitu. Juga digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jangan buang sampah sembarangan. Itu kata-kata ibu, seperti itu. Juga dipakai antara orang dan singkatan akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga, seperti Nyai Fatimah, MPD, MA, seperti itu. Kan di situ ada dua gelar, jadi MPD titik koma dan gelar selanjutnya. Maksudnya gelar kedua itu tanda koma di situ sebagai tanda pemisah antara gelar pertama dan gelar kedua. Dan yang ketiga di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri kalimat ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, kepercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Jadi tanda seru ini adalah kalimat ungkapan, seruan atau perintah, seperti itu. Contohnya seperti tolong
tutup jendela itu. Itu kan kayak kata perintah seperti itu. Yang keempat di sini terdapat tanda titik koma. Nah, tanda titik koma di sini digunakan untuk memisahkan kalimat yang sejenis atau setara dan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah sudah menjelang malam, pekerjaan belum selesai juga, seperti itu. Itu kan kayak beda kalimat seperti itu. Yang kelima di sini ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini digunakan setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemerincian dan juga dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang terakhir, tanda titik dua ini juga digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan yang keenam di sini terdapat tanda hubung. Nah, tanda hubung ini biasanya dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya jangan lama-lama. Nah, itu kan lamanya ada dua. Itu kan kata yang diulang itu adalah tanda hubung. Jadi antara lama yang pertama dan lama yang kedua itu dikasih tanda hubung. Juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya tanggal 6 bulan 5 2024. Jadi 06 strip tanda hubung itu 05 strip 2024 seperti itu. Juga tanda hubung ini dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh di sini ada tanda eliosis. Nah, tanda eliosis itu apa? Tanda eliosis ini, elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah, tanda elipsis ini juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang kedelapan di sini ada tanda tanya. Tanda tanya itu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Semisal kamu mau pergi kemana, itu kan menanyakan kepada orang, berarti di situ harus menggunakan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini juga dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung, menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud itu diasingkan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ke-9 di sini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini biasanya dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi, semisal tanda kurung ini kayak jelasnya dari maksud kata tersebut seperti itu. Dan yang ke-10 di sini terdapat tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini biasanya dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Dan juga tanda kurung ini dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung seperti itu. Jadi tanda kurung siku ini biasanya digunakan di dalam kalimat yang sudah ada dalam kurungnya seperti itu. Ke-11 di sini ke-12 di sini ada tanda petik. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Seperti naskah apa gitu. Jadi judulnya itu dikasih tanda petik. Nah, tanda petik ini juga dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Semisal judul bukunya apa gitu. Jadi judulnya itu di awal dan di akhir tuh dikasih tanda petik. Tanda petik ini juga dipakai untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus seperti itu. Dan yang ke-12 di sini terdapat tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Dan yang
13 di sini terdapat tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini biasanya dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Semisal kayak nomor surat biasanya di undangan itu kan sudah tercantumkan. Itu nomor suratnya berapa, garis miring, terus diteruskan nomor kop apa seperti itu. Biasanya juga tanda garis miring ini dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap dan yang ke-14 di sini ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda apostrof ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu, seperti itu. Yang terakhir di sini ada tanda pisah. Nah, tanda pisah ini juga dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lainnya. Nah, tanda pisah ini juga dipakai di antara dua bilangan seperti tanggal atau tempat yang berarti, maksudnya sampai ke atau sampai dengan. Contohnya tanda pisah ini sampai dengan apa gitu, jadi dikasih tanda pisah seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya di materi pemakaian tanda baca ini. Apabila penjelasan saya kurang difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.